Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat-sahabat semua, sedulur-sedulur kabeh ketemu maneh marang Kang Anaris di Because bersama Kang Anaris on stage. Dan sore hari ini saya bertemu dengan sahabat kita, koncoku sing spesial, istimewa, Bang Haryo Pratikno. Wah, kemarin di segmen sebelumnya kita ketemu di pinggir kali. Ini wong Jawa itu garing-garing penggalih ya. Kita meluangkan waktu ya jalan-jalan di tengah sawah ya, sembari nonton layangan Di pinggir sawah, Bang. Oh, di pinggir sawah ya, di pinggir sawah, tengah sawah itu di sana itu ya. Pinggir sawah. Di pinggir sawah yang wah, suasananya syahdu sekali. Ini menjelang sore hari maghrib ya, menjelang maghrib kita ngobrol-ngobrol sebentar lah. Sore hari ini kita mau ngomongin apa ya? Kalau kita kemarin, kita melanjutkan obrolan kita aja. Ngomong-ngomong tentang yang kemarin tuh, katanya Bang Haryo mau bikin kelas ya, fundamental bisnis. Ini kira-kira apa sih yang mau disampaikan di kelas itu? Ya Bang? Anu ya Bang, mungkin jangan kelas ya. Oh, jangan kelas ya. Apa ya? Sharing fundamental bisnis. Oke, sharing. Engko nek kelas udah ono ujiane, ono kenaikan kelas barang ngono ya. Wah, iya. Sharing fundamental ya. bisnisnya tetap. Ya. Nah, kalau kelas itu nanti seolah-olah saya ngajar jadi guru. Oh iya, atau kelas itu mungkin terus ada SPP-ne barang. Oh iya. Terus harus di dalam ruangan ya, padahal kan iso nang sawah ngene iki ya. Nah, terus terang saya itu juga belum pernah ngajar. Jadi nanti tidak sebagai pengajar atau guru gitu. Terus juga insya Allah non profit ya, jadi Masya Allah. nggak ada SPP-nya. Nah, kelas nanti itu kelas itu kesannya seperti ya belajar mengajar, ada gurunya, terus ada uang sekolahnya. Gitu. Wah iya. Tata tertib sekolah ngono ya. Kita sharing-sharing aja lah gitu. Juga niatnya juga pengen sharing aja. Gitu. Oh, ya, siap ya. Apa itu Bang yang mau disampaikan kira-kira Bang? Iya, saya melihat entah ini fenomena umum apa atau memang di kebiasaan teman-teman kita itu yang kebanyakan memang anak-anak masjid, anak-anak pengajian gitu, yang trennya itu sekarang nggak ngantor gitu loh Bang. Kalau dulu itu ya normalnya orang kan ngantor ya, sekolah lulus nyari kerja gitu, ngelamar gitu. Nah sekarang entah itu teman-teman kita aja atau mungkin itu fenomena umum gitu, atau mungkin Jogja gitu. Tapi kalau ini Bang, kalau saya lihat trennya ya memang beda ya. Kalau usia-usia yang seperti sekarang di usia mungkin 20-an, mereka sudah usia kerja. Ini tak lihat memang ya, ini kecenderungan anak-anak milenial itu. Mereka itu kok kayaknya itu kecenderungannya itu nggak mau terikat Bang. Nah itu. Nggak mau terikat. Nah, ada fenomena teman nih, punya perusahaan itu. Buka lapangan pekerjaan, lowongan pekerjaan itu. Udah daftar gitu. Tapi nggak begitu lama, nggak bertahan, dia keluar gitu. Nah, kayaknya itu betah, bosen atau mungkin ya nggak tahu Bang. Nah itu anak-anak milenial ya. Dan mungkin tergantung juga kondisi yang sekarang yang mungkin ibaratnya ekonomi ya seperti ini Bang. Itu kayaknya orang itu kalau memfokuskan bekerja atau menjadi pegawai itu kok kayak cukup kurang gitu. Akhirnya kan harus nyamper sana nyamper sini. Akhirnya bebas saja lah, yang penting ada pemasukan. Kayaknya kayak gitu Bang. Ya mungkin penyebabnya bisa macam-macam ya. Ya. Kalau saya itu kan desain dulu, sekolahnya desain. Ya. Saya itu dari 2000-an itu memang sudah ada sudah pernah ada wacana kalau untuk desainer itu memang tidak zamannya ngantor gitu. Nah, tapi itu waktu itu khusus desainer, jadi ada banyak workshop atau seminar-seminar yang itu kalau desainer ngantor sudah nggak zaman gitu. Nah, memang saya itu kemudian juga memang untuk industri kreatif banyak platform yang sifatnya mempertemukan gitu antara pengusaha dengan teman-teman desainer gitu. Jadi kadang-kadang suatu bisnis itu butuh desain tapi tidak terus-terusan. Jadi kalau untuk meng-hire desainer digaji bulanan itu mungkin tidak sekonsisten itu membutuhkan desainernya. Jadi untuk proyek-proyek tertentu aja. Kalau dulu desainer kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya umum ya semuanya tidak hanya desainer, tapi ternyata yang lainnya juga begitu. Istilahnya itu remote job ya. Remote job itu maksudnya bekerja dari jarak jauh. Remote itu kan remote EV. Nah platformnya juga sudah nggak cuma desain aja, memang banyak itu sekarang. Iya. Meskipun tidak semua teman-teman yang aku lihat
ya itu tadi apa nggak kantor, nggak terikat, itu memanfaatkan platform gitu. Nah jadi ini kalau kita yang udah umum itu kan 4 kuadran ya, jadi ada karyawan itu employee, kuadran kedua itu self employee, jadi orang bekerja untuk dirinya sendiri, bekerja dengan dirinya sendiri, jadi dia ngeposi dirinya sendiri gitu. Jadi dia tidak bekerja, tidak terikat dengan instansi atau perusahaan atasan tertentu. Itu self employee. Yang ketiga pebisnis, business owner. Nah yang keempat kalau nggak salah investor ya, jadi atau itu nanti ada financial freedom ya, atau passive income gitu ya. Income, ya. Nah gitu ya. Kurang lebih nggak salah ingat gitu. Nah ini yang kuadran kedua nih, jadi teman-teman yang dia self employee, jadi bekerja sendiri dengan dirinya sendiri, tidak terikat gitu. Nah ya. Mungkin lebih banyak melihat teman-teman yang di kuadran ini, yang kemudian kok kayaknya aku sharing ilmu, aku kan lumayan ikut banyak ya tentang ilmu bisnis itu ya, ikut workshop, seminar, training, mentoring dan sebagainya. Nah, itu ada satu yang saya ikuti, kayaknya cocok untuk teman-teman ini. Nah itu yang namanya memang fundamental bisnis. Jadi kelasnya memang dulu ikut kelas fundamental bisnis gitu. Jadi materinya materi itu, cuma ya itu tadi aku nek kelas gitu ya belum lah. Jadi ya kita sharing aja gitu. Nah sekarang kepentingannya Bang, kenapa harus fundamental bisnis? Kenapa tidak yang lain dulu? Kan kadang orang itu berpikir, Bang aku itu punya bisnis, aku duwe gawean ki. Cuman piye carane, misalnya dodolan itu, piye carane bendang laris? Ngono kan? Apakah itu juga akan kita dapatkan di fundamental bisnisnya, apa mungkin ada yang lain Bang? Nah sebelumnya ini yang teman-teman yang di yang di kuadran 2 ini yang self employed ini lihat-lihat itu ada kecenderungan begini. Self employed itu beda-beda tipis sama unemployed. Jadi kadang-kadang di gawean, kadang-kadang orang nganggur gitu. Satu sisi itu. Jadi betul. karena mereka tidak punya kemampuan untuk mendatangkan permintaan dari keahlian yang dia miliki. Misalnya dia jago servis gitu. Servis poli ini. Servis elektronik. Bengkel. Bisa macam-macam ya servis juga. Iya. Ya, memperbaiki sesuatu. Nah, tapi dia nggak bisa setiap hari dapat orderan servis itu. Gitu ya. Nek aku pas desain kan, nah kalau memanfaatkan platform itu masalah permintaan itu clear, jadi aman. Insya Allah banyak permintaan karena emang jadi yang mencari permintaan itu ya si platformnya itu, bukan platform. Jadi kalau kita mengikuti platform itu, wah itu udah ngantri itu, permintaan banyak. Mesti ono lah ya, job itu Mas. Kita tinggal milih dan kita bisa nggak memenuhi permintaan itu gitu. Nah, kalau teman-teman yang tidak memanfaatkan platform ya, saya nggak nyebut platformnya ya, karena macam-macam banyak itu platform sekarang. Itu ya itu tadi jadi beda tipis sama pengangguran karena dapat permintaan mungkin seminggu sekali gitu. Iya. Berapa hari sekali, jadi sisanya nganggur gitu. Nggak mungkin kemudian cari-cari pekerjaan di sektor itu ya. Misalnya wah tukang tambal ban kan ya orang mungkin terus dia caranya ben wong kasih do nambal ke masang paku. Nah, apalagi kayak model kayak gitu, dia kan manggon. Iya, manggon dia ngandalin orang. Kalau misalnya tidak manggon ya servis yang lain lah, apalah. Panggilan. Nah, itu kalau memang dia ulet dia bisa keliling gitu. Betul. Nyari gitu, maksudnya ya itu agresif lah mencari. Tapi ya emang ada teman-teman yang saya lihat ketoknya pasif dan itu akhirnya itu tadi. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk menciptakan permintaan dari keahlian yang dia miliki. Itu yang satu itu. Yang kedua akhirnya serabutan. Betul. Artinya dia kemudian dia bisa apa? Dia layani semua. Gitu. Palu gada. Nah, apa yang lu mau, gue ada. Gitu ya. Kalau nyervis, tapi ketika ada yang putus salah. Tutulan salah. Bener. Terus pulaan. Nek ora ya engko apa sih iso diwangi dodol angkringan. Biasanya nyervis kompor terus ada yang Bang aku butuh servis apa siap kompor. Orang servis genteng. Servis genteng. Ya wis lah oke. Jadi apa aja dilayani. Servis uang misalnya ya. Pijet. Pijet ya iso. Jadi itu juga salah satu keahlian gitu. Bener. Ya pokoknya itu, jadi akhirnya dia melayani macam-macam karena memang dia bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tapi dia karena itu tadi tidak punya kemampuan untuk menciptakan permintaan di
keahlian yang spesifik, akhirnya dia apa aja yang ada permintaannya dia layani. layani gitu. Dan itu biasanya malah juga ada pemasukan kan itu. Nah, Banyak itu banyak yang masalahnya. dikerjakan, banyak masukan juga. Nah itu masalahnya kalau dia satu keahlian kok sedikit, Ya. ya nambah keahlian yang Nambah, lain, iya, betul, betul. nambah. Nah itu ada masalah yang lain, yaitu ya kadang-kadang masing-masing ya bener-bener sedikit-sedikit gitu. Iya, sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit. Nah itu tinggal mengukur antara ya kapasitas diri ya, Betul, kemampuan. kemampuan membagi waktu, tenaga juga dengan keluarga, terus iya. dengan paling nggak kalau target lah, Betul. ada target pemasukan lah. Jadi nah, yang masalahnya yang pernah tak lihat itu ngerjain macam-macam dan masing-masing itu sedikit, dan ketika dikumpulkan ya masih sedikit. Wah itu. Iya, masih di bawah. Yang untuk ukuranku ya, maksudnya ukuran orang mungkin beda-beda gitu. Benar. Jadi maksudnya gini, misalnya dia ada jualan A, jualan B, jualan C, masing-masing dapat sekian ratus ribu, dikumpulkan total 1 bulan dia dapat mungkin 1 juta dan sebagainya. Maksudnya gini, katakanlah oke lah dia targetnya 1 juta gitu. Tapi 1 juta itu dia dapatkan dari melayani empat hal, yang jualan herbal, jualan madu, mijet, nyervis. Masing-masing dapat katakanlah di rata-rata orang kerja ketemu di total 1 juta. Dan katakanlah 1 juta itu bagi dia, oke, waktu saya cukup dengan 1 juta yang memang di Jogja ini ya enak memang apa namanya. Kalau kita mengacu ke UMR atau UMK itu mungkin Bantul 1, berapa ya? Mungkin 2 ya, 1,8 sampai Ya sekitar itu Pak. 2 juta. Tapi orang banyak yang teman-teman kita itu jauh di bawah itu, tapi ya tetap bisa hidup dan hidupnya juga lumayan lah, maksudnya anak-anak ya sekolah. Yo kabeh iki Mang Sinawang banget Nah, lho. makanya nek Mang aku Sinawang kuwi tok wis mobil teng Glarah ngono kene ngutangnya akeh ngene yo. Iki malah curhat. Maksudnya gini, tadi aku nggak mencampuri target mau berapa masing-masing bagi punya teman-teman, standar 1 juta cukup dan sendiri. sebagainya. Tapi tadi sudut pandangnya itu tadi dia dapat 1 juta dari 4 pekerjaan yang dia 4 lakukan. item pekerjaan itu. Nek aku lebih baik 1 juta gitu. Lah iya 1 juta apa tadi 4 juta. Enggak, maksudnya di sisi. Oh, dia fokus di satu pekerjaan itu gitu. Nek cuma 1 juta iso lah, maksudnya nek kalian bisa gitu. Asal nek bukan bisa terukur. 1 juta terus yang 4 juta ya fokus lagi gitu. Cuman pengaruhnya gini Bang, kalau orang kemudian itu terkenal bisa melakukan apa-apa, itu kemudian brandnya kira jelas sih. Gitu. Cuman itu kita bahas di lain kesempatan ya, bicara tentang brand. Cuma tadi itu saya tertarik dengan kemudian ketika kita itu bekerja serabutan tadi itu gitu. Apakah nanti di kelas fundamental itu akan diajari fokus ke salah satu atau gimana itu Bang? Nek terkasus ya nanti kita lihat di sharing nanti gitu. Tapi ya yang jelas aku sharing beberapa materi dasar dulu, nanti bagaimana teman-teman menyerapnya gitu. Nah, kalau ngintipinnya materinya Bang, apa itu? Dari sesi pertama, kedua, tiga, mungkin berapa kali pertemuan? Tadi terkait pertanyaan tadi itu fundamental lagi. Ya. Piye gitu loh saya nih. Fundamental itu kan maksudnya mendasar ya. Sesuatu yang fundamental apa sih, pondasi. Jadi emang materinya itu yang lebih banyak mindset, cara berpikir gitu. Ya. Jadi gini, nek bisnis itu kan nyari uang ya. Betul. Nyari uang itu kan dapat uangnya kan dari kegiatan, dari transaksi, dari real dari sebuah pekerjaan itu. Nah, jadi banyak teman-teman nek bisnis terus belajar bisnis itu yang mikirnya sinau marketing. Betul. Sinau dodolan gitu. Carane golek, carane teknik laku, laris, manis gitu ya. Nah, ini memang kalau di fundamental memang tidak ke situ arahnya. Tidak ke situ. Tapi ya gini, misal contoh apa ya contoh. Nah, itu mindset tadi dulu. Pas aku ikut kelas itu, itu aku pas itu bisnisnya jualan pecel. Jualan pecel habis sebelah rumah itu. Betul. Aku punya lahan kosong. Iya, lahan kosong sebelah rumah itu tak bangun warung pecel. Terus aku ikut kelas fundamental itu. Nah, ketika menerima materi itu memang tadi itu aku mindsetnya juga masih kayak tadi, aku mikirnya aku sinau ben warung pecelku rame gitu. Piye carane laris. Ternyata kok malah mendapatkan materi-materi yang yaitu tadi di luar dugaan. Materinya itu materi cara berpikir gitu. Nah, salah satunya
itu ada materi tujuan bisnis. Nah, Tujuan bisnis. tujuan bisnis itu nyari uang ya, simpel Betul, maksudnya. betul. Ketika diajari itu bisnis itu nyari uang yo. Ya. Kabeh wong ngerti. Ngerti. Masa ono wong sing bisnis orang golek duit no. Bisnis kok kerja bakti. Bisnis kok- Tulung-tulungan, tulung. Jadi itu seakan-akan mau wis ngerti nek golek duit aku ya golek duit itu. Nah, Ya. tapi ternyata memang tidak sesederhana itu. Oh. Tujuan mencari uang dan ternyata Hmm. kasusku sendiri Ya. jualan pecel. Hmm. Nah, itu ternyata keliru. Wis. Tujuanku ternyata nggak nyari uang gitu. Apa, Bang? Jadi tujuanku karena aku punya lahan Ah, itu di iya. samping rumah, Hmm. aku mikir lagi kok nganggur lah Anggur. tak bangun warung, aku pengen lahanku itu Hmm. bermanfaat. Oh. Lahanku itu biar orang nggak mangkrak gitu Nggak lah. mangkrak, dia Nggak memanfaatkan, gitu. Memanfaatkan Syukur-syukur. lahan. Atau mungkin misalnya laku ya alhamdulillah, orang laku ya sih penting melaku. Gitu. Di pikiran saya itu ya laku, maksudnya Oh. karena aku niatnya bisnis, Nah. dan tak manfaatkan itu bukan tak manfaatkan untuk apa, tapi tak manfaatkan untuk jualan. Jadi aku berpikir ya ini untuk duit gitu, karena aku mau jualan gitu. Tapi tadi itu mindsetnya fundamentalnya keliru. Nah, aku memanfaatkan lahan sehingga ya tercapai tujuanku Bang. Sudah tercapai, Lahanku- sudah dipakai, sudah dimanfaatkan. Iya, aku bangun. Wah, jadi lahanku jadi warung. Betul. Wah, lahanku termanfaatkan gitu. Nah, tapi sepi, orang sing toko, orang sing tuku gitu. Jadi sepi karena emang lahan Tetuko. nah, tuku sing teko ora tuku, sing tuku ora teko. Nah, itu lahanku memang tidak di pinggir jalan utama, masuk ke dalam sedikit. Cuma ya, mikirnya ya gampang lah nanti di pinggir Kasih jalan plang, utama, tak kasih plang gitu. gitu. Tak kasih plang nanti kan orang ngerti gitu bahwa ono sing dodolan pecel ning kene. Ya, betul. Nah itu alhamdulillah warung pecelku karena aku ikut kelas fundamental itu Hmm. luar biasa sekali Bang. Alhamdulillah tutup gitu. Bangkrut. Catat ya. Kalau salah mindset dalam kelas atau sharing fundamental bisnis, bisnisnya bisa tutup. Bangkrut alhamdulillah itu. Malah alhamdulillah, Bi. Nah makanya itu tadi pentingnya materi fundamental. Jadi di perjalanan warung pecelku itu kan aku ada teman yang bantu ya. Ya. Itu dia karena sepi itu. Mas Aryo mbok buka ning pinggir lapangan yo kono iki. Diangkuti Betul. buka ning pinggir lapangan, buka tenda atau Ya, sewa buat. potosai kan apa sih motor roda telu. Betul. Ya, itu. Kita kesana kita buka di situ. Nyar. Nah itu masukan sudah itu masih jalan itu Ya. mungkin bulan-bulan awal gitu. Nah. Cuma aku dengan masukan itu aku nggak masuk lah, maksudnya nggak. Ya, karena memang beda dengan tujuan. Ya saya nggak awalnya. mempertimbangkan itu masukan sebagai masukan yang perlu direspon dan ditindaklanjuti. ya orang masuk mbak kan perempuan nih. Orang masuk mbak mengaku itu aku itu jualan pecel itu karena pingin memanfaatkan lahanku. Kejaba lahannya dipindah nang lapangan. Jadi aku dodol yang lapangan yo lahanku ora kanggo meneh Wah, betul. gitu loh. Nah itu kan kesalahan yang aku nggak kepikiran awalnya. Oh, mikir kepikirannya atok dol bae, Pak. Di kampling didol kan udah selesai. Kan ngono ya. Ndak gue pecel bareng. Jadi aku ngabot-ngaboti tujuan memanfaatkan lahan. Iya. Oh. Sehingga tujuan mencari uangnya itu luput. Nah, iya. Oke. Maksudnya gini, bisnisnya golek duit. Ya. Semua orang tahu gitu. Cuma orang itu kadang-kadang merasa mencari uang itu sesuatu yang apa ya tabu atau gimana. Jadi misalnya kok tujuannya apa golek duit, rasanya kok nggak keren gitu. Maksudnya dia itu pingin mengeluarkan sesuatu yang lebih dari sekedar uang itu. Aku bisnis itu aku tujuannya ibadah. Aku tujuannya supaya menciptakan lapangan kerja. Aku tujuannya aku itu ingin menyalurkan passion. Aku punya hobi mancing, aku jualan alat-alat mancing. Membahagiakan orang tua. Gitu ya. Supaya orang tua bangga gitu. Bangga, wah anaknya jadi pebisnis, wah Itu punya usaha gitu ya. Tujuan itu seringkali dikedepankan. Iya. Tapi boleh nggak Bang kayak gitu ya? Nah, itu masalah konsekuensi. Jadi intinya dia harus paham konsekuensinya. Misalnya tadi aku tujuannya memanfaatkan lahan. Nah, konsekuensinya ya tujuanku tercapai. Betul. Tapi tujuan mencari uangnya nggak dapat. Kalau aku ngomel-ngomel lagi piye to kok bisnis kok ora payu. Yo jangan ngomel, kamu tujuannya emang nyari uang. Iya. Kalau kita ngerti konsekuensinya ya nggak masalah. Tapi kalau kita nggak ngerti terus kemudian kita ngeluh, nah itu di situ yang jadi masalah. Harusnya mungkin gini ya. Nggak klop gitu. Berarti tujuan itu memang cari duit. Ya tujuannya karena gini, bisnis golek duit. Itu seolah-olah
duitnya itu menjadi sesuatu yang otomatis dia dapat ketika dia Ya. bisnis, otomatis dia Pasti. dapat duit. Heeh. Sehingga dia mencari sesuatu yang tidak sekedar uang gitu. Dia mencari sesuatu yang ini yang menyalurkan hobi, ini yang membahagiakan orang tua, ini untuk macam-macam gitu. Betul. Nah itu yang kelirunya di situ. Jadi Oh. kalau kita tujuannya selain dari mencari uang, itu sebenarnya justru itulah yang otomatis didapat. Maksudnya gini, kalau aku ingin memanfaatkan lahan, begitu aku buka jebret, otomatis tercapai langsung. Betul. Itu hanya termanfaatkan. Misalnya aku punya hobi gambar, aku mau bisnis jualan gambar. Ketika aku buka, aku gambar terus aku jual, itu otomatis Sudah tercapai itu. passionku gambar itu tersalurkan. itu udah tersalurkan, otomatis tercapai tujuannya sudah gitu. Oh gitu. Kan menyalurkan passion itu kan hasilnya adalah kepuasan. Ya. Jadi begitu aku gambar terus aku itu udah puas aku. Ya. Kita ibadah misalnya muslim, Ya. ya ini enggak, ini otomatis kita sudah bicara tidak ngomong yang maksiat atau Ya, haram, jadi ya. kita jualan sesuatu yang halal lah ya. Ya. Nah kalau kita punya kesadaran itu, aku jualan makanan, angkringan ini halal, Ya wes. itu otomatis Otomatis kita itu enggak ibadah, Mas. melanggar syariat. Kita tidak melanggar syariat, kita bekerja juga Niatnya berpahala. untuk gitu ya. Jadi otomatis ibadah itu tercapai Ya. dan sebagainya ya. Oke, Nah, oke. uang itu nggak otomatis bang. Betul, Uang itu betul. harus diusahakan gitu. Kita buka bisnis nggak otomatis terus langsung uang berdatangan itu enggak. Iya, benar. Harus ada bikin tadi itu yang warung pecel disarankan ayo ke lapangan wae. Nah itu terbukti ada tetangga ya jamaah masjid tempatku juga itu Betul. buka warung pecel yang sama gitu. Oh. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. bertahan. Jadi perapatan kasihan mengidul. Oh iya. Kue tandalan. Sampai sekarang masih ada dan itu laris. Dan itu mungkin yang menyarankan temennya Mas Aryo yang dulu menyarankan. Gue karo gue ra gelem awas multitenono. Ternyata saran ke orang lain diterima. Alhamdulillah itu Iya. laris. Jadi uangnya di situ. Karena ya pembelinya di situ. Kalau aku ngotot di tempatku, ya orang nggak ada yang lewat, nggak ada yang ngerti gitu. Betul. Oh iya. Nggak bisa orang itu lihat pelang terus ini dodol pecel tak parani enggak gitu. Jadi itu di pinggir lapangan kasihan itu. Ya memang itu orang lewat lalu lalang di situ, Betul. jadi buka di situ tepat gitu. Pasarnya di situ. Ya. Laku. Nah, kalau aku tujuannya nyari uang, harusnya itu Usul yang bisa dipertimbangkan tak dan terima itu iya, karena iya. nek ini orang ono duite. Benar. Aku nek ono wae sing ono duite gitu. Oke, Nah, itu tujuan mencari uang itu fundamental. Nah, nanti materi-materinya itu kayak gitu, Bang. Oke. Tujuan bisnis Ini baru satu ya? Iya, ini Menentukan tujuan ya? Iya. Dan tujuan itu ditentukan di depan sebelum kita mulai iya, gitu ya iya, harusnya jelas. ya? Oh ya, dan tujuan mencari itu uang. mencari uang ternyata. bisnis itu adalah aktivitas mencari uang, dan itu di dalam Islam pun ya, kalau kita bicara tadi itu misalnya kok aku nggak nyaman kok nyari tujuan kok golek duit. Nah sebenarnya di dalam Islam pun nggak masalah karena ada teori tentang nilai perbuatan di dalam Islam itu ya, nilai kimah, ada kimah ruhiyah ya, nilai ruhiyah spiritual, ada kimah insaniyah ya, orang kemanusiaan, tujuan kemanusiaan, dan ada kimah madiyah itu tujuan materi. Jadi golek duit itu ya ada porsinya di dalam Islam yang itu ada aturannya juga. Dan itu tidak boleh keliru-keliru loh. Maksudnya sholat itu kimahnya ruhiyah jelas. Betul, Sholat betul. ibadah. Nah, Orang mungkin sholat kok kimahnya madiyah. Madiyah kok. Lah sholatnya jengkang-jengking, bola-bali nggak haji, ora sugih-sugih. Oke. Iya, karena memang kimahnya bukan ruhiyah. madiyah, sholat itu kimahnya ruhiyah yang Betul, dicari betul. ridho Allah, pahala gitu. Iya. Ya, meskipun di dalam Islam itu untuk ibadah memang, tapi itu kimah beda lagi gitu. Iya. Jadi tadi itu otomatis sebenarnya kita bisnis kimahnya madiyah nyari uang, tapi itu juga punya nilai ibadah gitu. Wah, luar biasa ya pertemuan sore ini dengan Bang Haryo mengupas tentang sharing fundamental bisnis yang akan beliau buat ya. Dan kayaknya sudah maghrib ini ya, nggak terasa ya. Kita sudah cukup panjang lebar mengupas apa sih yang mau dibahas di sharing-sharing fundamental bisnis itu. Cuman ini baru satu saja, yaitu tujuan ya. Ya. Padahal masih banyak ya materinya ya. Ya insya Allah. Masih banyak sekali. Karena Dan itu sampai sekarang juga masih kok. masih jalan terus ya. Masih jalan. Nah, itu beliau aja yang sudah dimentori ya, ternyata juga nggak bosan-bosannya karena memang belajar itu sampai nanti ya selesai gitu ya. Belajar itu terus, termasuk belajar tentang bisnis ini karena memang banyak orang yang salah dalam melangkah ketika memulai bisnis dan tidak tercapai apa yang menjadi tujuan bisnisnya ya. Karena kesalahan apa? Mindset.
ya kan? Dan itu disebut fundamental bisnis. Kenapa fundamental bisnis? Karena itu pondasinya. Dan itu yang pertama di fundamental bisnis adalah bagaimana kita kemudian menemukan mindset yang benar dalam bisnis ini. Dan itu saya yakin tidak wujudnya real. Karena apa? Ya namanya pondasi itu kan nggak kelihatan. Pondasi nggak kelihatan. Kayak bangunan itu kan nggak kelihatan tuh. Tetapi itu penting. Kalau pondasinya ini kuat, pondasinya benar, lurus, maka bangunan di atasnya kan pasti akan mengikuti pondasinya dan akan kuat. Kena guncangan sana sini pasti insya Allah akan tambah kuat. Itu pondasi dan itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan kalau udah punya pondasi tapi nggak bangun rumah ya nggak ada. Nah, ada pondasi tetapi kemudian tidak muncul di atasnya kesadaran untuk mencari uang. Ya bisnisnya ya sama saja bohong gitu ya. Ya wes, karena ada teman-teman seangkatan yang sampai sekarang ya belum bisnis belum mulai itu ya. Wah, itu terlalu tertanam di dalam diri karena punya bakat terpendam tadi itu ya. Terpendam sangat dalam ya, terlalu kuat di dalam nggak muncul-muncul ya. Itu pondasinya terlalu kuat itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya share ya, Kang Anaris sharing pada sore hari ini ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya di Bikaos bersama Kang Anaris on stage. Terima kasih Bang Aryo sudah hadir, sudah ketemu kita ngobrol-ngobrol banyak sekali. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Oke? Insya Allah. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.